keluarga dalam mengeliminasi perundungan di kalangan remaja dengan ayat pendukung Quran Surat Luqman ayat ke-18 dan Quran Surat Al-Luqman ayat ke-18. Kami ulangi dengan judul Peranan Keluarga dalam mengeliminasi perundungan di kalangan remaja dengan ayat pendukung Quran Surat Luqman ayat ke-18 dan Quran Surat Luqman ayat ke-16. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, CNN Indonesia pada tanggal 24 Februari tahun 2024 merilis sejumlah fakta. Ada 10 kasus perundungan yang menghilangkan nyawa santri sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan motif yang hampir sama. Mulai dari penganiayaan oleh seniornya, pengeroyokan karena ejekan dan ucapan yang merendahkan, perkelahian karena tersulut emosi, dan balas dendam karena sakit hati. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sejak tahun 2023 saja, kasus perundungan di Indonesia mencapai 3.800 kasus. Bahkan Forum Serikat Guru di Indonesia juga mencatat hampir 50% dari kasus tersebut berasal dari jenjang sekolah menengah pertama. Akan tetapi, akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan maraknya kasus perundungan di jenjang sekolah dasar. Siswa SD menusuk mata adik kelasnya hingga buta. Siswa SD menganiaya teman kelasnya hingga koma. Siswa SD membakar temannya hingga meninggal dunia. Bahkan pada tahun 2025 viral di media sosial, ada seorang siswi yang menjadi korban perundungan yang dimasukkan ke dalam mesin cuci hingga tak bernyawa. Hadirin, hati kecil kita pun bertanya, mengapa mereka bisa berbuat sekejam itu? Apakah orang tuanya telah alfa menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini
izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Peran Keluarga dalam Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja, dengan landasan Al-Quran Surah Luqman ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال fakhur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah membenci orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Hadirin, Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir Likalamil Aliyil Kabir jilid 4 halaman 297 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan nasihat Luqman kepada anaknya tentang budi pekerti tinggi, sopan santun dan akhlak tertinggi. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 7 halaman 5572 menjelaskan, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Hadapi orang yang sedang berbicara denganmu dengan sepenuh hati. Sebab apabila kamu lagi berbicara kepada orang lain, akan tetapi dia memalingkan wajahnya dari kamu, sungguh akan menyakiti perasaan. Hadirin, sikap inilah yang semakin berkembang di pergaulan remaja sekarang ini. Di masa pancaroba dan ketidakkestabilan, emosi mudah membara jika ada yang tak menghargainya. Apalagi di zaman serba Android sekarang ini, ya hadirin, adab terhadap lawan bicara semakin berkurang. Setiap orang sibuk dengan gadget di tangan Tanpa memperhatikan kiri dan kanan, bahkan tak menjawab teguran dan sapaan. Betul hadirin. Inilah semestinya yang menjadi PR bagi orang tua, agar pendidikan tata krama ditanamkan di dalam keluarga. Profesor Dr. Sarah Goldstein, seorang pakar psikologi dan peneliti perundungan dari University of Delaware, Amerika Serikat, menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan seorang anak menjadi pelaku perundungan. Pertama, adegan kekerasan di media sosial, baik di televisi maupun internet. kedua, Keluarga yang penuh konflik dan hukuman fisik, termasuk pertengkaran kedua orang tua. maka dari itu sebenarnya pelaku perundungan adalah anak-anak yang rusak emosionalnya, sehingga mereka perlu dirangkul, Bukan dipukul, mereka perlu diedukasi, bukan dihina dan dicaci. Setuju hadirin? Ayo bantu mereka sembuh dari penyakit emosionalnya. Dan peran besar itu ada pada orang
Setuju hadirin. Setuju. Hadirin yang berbahagia, orang yang sombong dan angkuh tidak pantas berjalan di bumi Allah ini. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani. Inna Allah Ta'ala yaqul Inna izari wal kibriya ridai faman nazi'uni fihi ma azabtu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Siapa yang mengambilnya dariku,